Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, serta Bapak Ibu Guru Pendamping, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Baik, bersama Ibu Asraningsih, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi membandingkan novel sejarah dan teks sejarah. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pertama, yaitu apa perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah? Ingat ya, di sini yang membedakan sedikit sekali ya perbedaannya, teks cerita sejarah dan teks sejarah. Teks cerita sejarah itu sama dengan novel sejarah ya. Nah, di sini apakah A jawabannya? Cerita sejarah. Ya, semua menjawab ya. Terima kasih. Cantik. Ya, SMA 3 Luwu, SMA 1 Luwu Timur. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita identifikasi dulu soalnya. Apa perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah? Nah, A. Teks cerita sejarah cenderung lebih pendek daripada teks sejarah. Apakah ini benar atau salah? Kemudian B. Teks sejarah biasanya lebih fokus pada emosi dan sudut pandang tokoh-tokoh fiksi. Teks sejarah cenderung lebih akurat dalam penyajian fakta sejarah. Bagian D. Teks sejarah lebih mungkin mengandung dialog dan konflik karakter. Kemudian bagian E. Teks cerita sejarah biasanya lebih objektif daripada teks sejarah. Nah, sebelum kita jadi sebelum kita lanjut ini ya, sekarang kita identifikasi dulu jawaban-jawabannya. Nah, di bagian di bagian teksnya ini ada beberapa pilihan ya yang ditanyakan dulu apa, yaitu perbedaan utama antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Nah, di yang pertama, teks cerita sejarah cenderung lebih pendek daripada teks sejarah. Apakah benar atau salah? Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa teks cerita sejarah itu dia berupa prosa yang panjang. Berarti jawaban A itu salah ya. Nah, kemudian B. Teks sejarah biasanya lebih fokus pada emosi dan sudut pandang tokoh-tokoh fiksi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa cerita sejarah itu dia berisi tentang cerita fiksi, tokohnya, kemudian emosi atau semua berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, sementara di sini pilihan B itu teks sejarah, berarti tidak sesuai ya. Harusnya cerita sejarah itu berdasarkan fiksi, teks sejarah itu fakta ya. Nah, berarti untuk jawaban A dan B itu skip ya, salah. Nah, sekarang kita melangkah. Teks sejarah cenderung lebih akurat dalam penyajian fakta. Apakah benar jawabannya? Nah, sebentar kita kunci dulu ini jawabannya. Sekarang bagian D. Teks sejarah lebih mungkin mengandung dialog dan konflik karakter. Nah, tadi berdasarkan penjelasan di awal ya bahwa cerita sejarah itu yang memiliki dialog, sementara teks sejarah tidak memiliki dialog. Berarti untuk jawaban D itu salah. Selanjutnya untuk bagian E. Teks cerita sejarah biasanya lebih objektif daripada teks sejarah. Objektif berarti juga tidak benar, karena umumnya teks cerita sejarah atau novel sejarah itu dia subjektif berdasarkan imajinasi dari pengarang atau novelisnya. Jadi jawaban yang benar adalah jawabannya C. Betul sekali. Tepuk tangan untuk sekolah yang telah menjawab benar ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru Pendamping. Ya. Jadi itu ya, seperti tadi cara menjawabnya, kita identifikasi dulu satu persatu berdasarkan tadi penjelasan sebelumnya.